Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh anak-anakku. Pada kesempatan pagi hari ini, Pak Dian akan melanjutkan materi pembelajaran tentang prosedur mengoperasikan mesin bubut. Sudah ada di samping kanan Pak Dian, ada Mas Bima dari 12 TPR 1 yang nanti akan mendampingi selama proses pembelajaran ini berjalan. Namun, seperti biasa, sebelum kita mempelajari materi pada pagi hari ini, kita memanjatkan doa terlebih dahulu, memohon kepada Tuhan semoga diberi kelancaran dari awal hingga akhir pelajaran. Saya pimpin doa bersama, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih anak-anakku. Pada kesempatan pagi hari ini, Pak Dian akan menyampaikan materi mengoperasikan mesin bubut pada pekerjaan bubut fasing. Ya. Jadi nanti kita akan mempelajari bagaimana prosedur awal melaksanakan proses pembubutan fasing dengan menggunakan peralatan-peralatan yang sudah kami siapkan di depan. Namun, alangkah baiknya kita perjelas terlebih dahulu peralatan-peralatan apa yang nanti akan kita pergunakan selama proses pembelajaran ini. Yang pertama, Mas Bima, monggo. Ya. Ini adalah dial indikator yang sudah terpasang pada magnetic base sesuai dengan materi tempo hari, bahwa peralatan ini nanti akan kita pergunakan untuk melaksanakan setting kedudukan benda kerja pada cat. Yang kedua adalah vernier caliper. Ya. Ini adalah jangka sorong yang nanti akan kita pergunakan untuk mengukur hasil penyayatan oleh pisau bubut pada permukaan benda kerja. Yang ketiga adalah pisau bubut, karena nanti pembelajarannya adalah pembelajaran pembubutan fasing, maka pisau bubut yang kami siapkan di sini adalah pisau bubut rata. Yang keempat, ini adalah sampling benda kerja yang nanti kita pergunakan selama proses pembubutan fasing. Yang kelima adalah kunci pahat yang nanti kita pergunakan untuk mengikat kedudukan pisau pahat pada tool post. Yang keenam, ini adalah kunci cak yang nanti kita pergunakan untuk mengikat benda kerja pada cak atau cekam bubut. Berikutnya adalah peralatan keselamatan kerja yang nanti akan kita pakai selama proses pemesinan bubut, di mana APD ini nantinya harus wajib dipergunakan atau dipakai oleh setiap siswa selama proses pembelajaran menggunakan mesin bubut. Yang pertama adalah pelindung kepala, ya, helm, di mana nanti peralatan ini dipergunakan untuk melindungi bagian kepala dari kejatuhan atau tertindih benda-benda yang keras. Yang kedua adalah kacamata. Kacamata ini dipergunakan untuk melindungi bagian mata si operator mesin selama proses pembubutan supaya tidak terkena percikan tatar. Dan yang sekarang dipakai oleh kakak kelas kalian ini adalah baju kerja. Nantinya setiap kalian melaksanakan praktikum, kalian harus wajib menggunakan baju kerja seperti yang dipakai oleh kakak kelas kalian. Baik, anak-anakku, peralatan yang tadi sudah saya sampaikan itu harus kalian ingat dan harus kalian persiapkan sebelum kalian melaksanakan proses pembubutan di
mesin bubut. Baik, langsung saja nanti akan kita peragakan bagaimana prosedur melaksanakan proses pembubutan fasing yang nanti akan diperagakan secara langsung oleh kakak kelas kalian. Baik, sekarang kita sudah masuk pada materi inti pembelajaran pagi hari ini, yaitu melaksanakan prosedur pembubutan fasing. Mas Bima sudah menggunakan peralatan keselamatan kerja yang tadi sudah saya ulas di depan, menggunakan pelindung kepala dan kacamata. Sekarang kita mulai pembelajaran pagi hari ini dengan melaksanakan prosedur pemasangan benda kerja dengan menggunakan dial indikator terlebih dahulu. Silakan dipasang Mas Bima. Pemasangan benda kerja pada cak dilakukan secara manual terlebih dahulu. Artinya kita mencari posisi benda kerja yang tepat, namun secara manual menggunakan visual penglihatan kita secara langsung dengan alat bantu seadanya. Nanti apabila secara visual sudah terlihat putarannya bagus, maka untuk memastikan kondisi yang paling tepat kedudukan benda kerja pada cak ini menggunakan dial indikator. Silakan dicoba terlebih dahulu secara manual. Oke, menurut Mas Bima, putaran benda kerja saat ini sudah melihat bagus, artinya tidak oleng dan perputarannya stabil. Sekarang kita akan cek menggunakan peralatan dial indikator. Silakan Mas Bima. Oke, stop dulu. Ya. Dapat kita lihat seperti materi minggu yang lalu, dial indikator yang sudah terpasang pada magnetic base itu dapat kita pergunakan untuk mengetahui posisi kesesuaian benda kerja pada cak. Di sini dial indikator dipasang oleh kakak kelas kalian pada plat pembawa di eretan. Ya. Jadi dial indikator yang sudah terpasang pada magnetic base itu bisa ditempatkan pada bagian mesin bubut yang mengandung unsur logam. Kemudian didekatkan, monggo silakan didekatkan Mas Bima. Kemudian didekatkan dan disentuhkan bagian sensornya. Kemudian dinolkan. Oke. Ya. Posisi saat ini dial indikator sudah menempel pada bagian plat. Kemudian sensor dial indikator juga sudah menyentuh bagian permukaan benda. Sekarang kita akan putar secara manual untuk mengetahui pergeseran angka pada dial indikator. Saat ini dial indikator disetting dengan kedudukan 0,001. Ya. Coba diputar secara manual Mas Bima. Kalau kita amati bagian angka yang tertera pada dial indikator itu berubah. Perubahannya dari 0,00 itu menjadi 0,08, sehingga ada pergeseran dalam satu kali putaran penuh benda kerja terdapat pergeseran 0,04 mm. Dan itu sudah termasuk kategori baik kalau misalkan kita mau melanjutkan pada proses selanjutnya. Silakan Mas Bima dilepas dialnya. Langkah selanjutnya, karena benda kerja sudah dianggap baik, posisinya sudah tepat pada kedudukan cak, ya, maka
semua kunci cat yang ada itu dikencangkan Mas Bima. Silakan dikencangkan semua. Oke, pastikan benda kerja tidak bergeser apabila nanti pada waktu proses penyayatan menyentuh pisau bubut. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah melaksanakan prosedur setting kedudukan pisau bubut atau pahat bubut. Silakan dipasang pisau bubutnya pada toolpost. Oke, dipasang. Kemudian dilanjutkan dengan menggerakkan bagian kepala lepas mendekati eretan. Nah, digerakkan maksudnya untuk mengatur setting kedudukan mata pisau. Oke, setting dulu apakah sudah sejajar. Kita mencari posisi ketinggian pisau bubut harus setinggi sumbu mesin. Dapat kita lihat di bagian ujung mata pisau bubut ini sudah sejajar atau setinggi center, sehingga posisi pisau saat ini sudah sesuai dengan standar operasional prosedur pemasangan pisau bubut pada toolpost. Sekarang kita kencangkan baut-baut pengunci pisau bubut. Tekan dulu. Oke. Baik. Sekarang kita akan mencoba melaksanakan prosedur penyayatan benda kerja, khususnya pada penyayatan facing atau permukaan. Untuk proses penyayatan facing atau pembubutan muka dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, membubut dari bagian tengah benda kerja bergeser sampai dengan keluar bagian benda kerja. Dan yang kedua yaitu dengan bagian samping benda kerja, jadi menyayat bagian samping hingga sampai dengan titik tengah atau sumbu benda kerja. Silakan Mas Bima dicoba. Yang pertama dicoba dulu Mas Bima menyayat dari bagian tengah benda. Bagian tengah benda. Oke. So. Oke, sudah menyentuh. Sekarang kita gerakkan bagian cross carried ya, eretan tengah atau eretan melintang mendekati pengguna atau mendekati operator. Kita tarik mundur Mas Bima.
Posisi sekarang pisau sudah keluar dari bidang benda kerja. Sekarang kita akan mencoba langkah yang kedua, yaitu penyayatan dilakukan melalui atau diawali dari bagian terluar benda kerja sampai dengan bagian tengah permukaan benda kerja. Monggo Mas Bang, coba. Penyayatan dapat dilakukan berkali-kali hingga permukaan atau fasing terlihat rata dan bersih. Kalau sudah terlihat bersih, sudah selesai, tak apa-apa. Oke, baik. Dimatikan. Tadi sudah kita peragakan, ya, bagaimana kita melaksanakan prosedur penyayatan benda kerja khususnya pada pembubutan fasing. Ya. Nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan prosedur penyayatan untuk pembubutan panjang. Baik, mungkin itu aktivitas praktikum hari ini. Nanti kita lanjutkan pada penyampaian tugas belajar untuk kalian selama melaksanakan pembelajaran di rumah. Baik, tadi sudah kita peragakan bagaimana mengawali proses pembubutan permukaan atau fasing dengan kakak kelas kalian. Jadi kalian harus bisa memahami semua prosedur pelaksanaan proses pembubutan yang tadi sudah saya sampaikan, dari mempersiapkan peralatan bantu hingga peralatan keselamatan kerja. Sekarang tiba di penghujung materi pada pagi hari ini, ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan di rumah dengan harapan mudah-mudahan kalian bisa mengingat segala sesuatu materi yang sudah saya sampaikan dari pagi tadi. Tugas kalian yang pertama adalah sebutkan peralatan bantu pada proses pembubutan fasing. Yang kedua, jelaskan prosedur pemasangan pisau bubut pada toolbox. Yang ketiga, jelaskan prosedur pemasangan benda kerja pada cekam. Dan yang terakhir, jelaskan prosedur pembubutan fasing atau permukaan. Ada 4 tugas yang harus kalian kerjakan. Mudah-mudahan kalian bisa menjawab semua pertanyaan dari Pak Dian. Pesan saya, tetap belajar di rumah, tetap semangat, dan semoga kebaikan senantiasa bersama dengan kita semua. Kami akhiri sampai hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.